Setelah sempat menyembunyikan wajah dan nama putri ketiganya yang lahir 23 Februari lalu, Rizky Bilar dan Lesti Kejora akhirnya menggelar acara akikah putri ketiga mereka secara meriah dan dihadiri para selebriti kenamaan. Sementara itu, jelang lebaran yang tinggal menghitung hari, keluarga Mpok Alpa yang masih diliputi kesedihan karena lebaran ini akan sangat berbeda tanpa Mpok Alpa, juga melanjutkan tradisi yang selalu dilakukan Mpok Alpa jelang lebaran, yakni belanja baju lebaran. Makanya sebagai anak tertua, Shirley memboyong adik-adiknya juga para suster dan ART di rumah untuk belanja baju lebaran di kawasan Pondok Gede. Pemirsa, jadi hari ini aku mau nyari baju buat lebaran, karena kan dulu mama tuh selalu inget sama sus kalau misalkan mau lebaran gitu kan, ya walaupun 1-2 setel tapi kita harus inget sama tradisi mama gitu. Jadi sekarang kita mau jalan buat beli baju. Alhamdulillah baju dari tahun ke tahun saya masih ada, jadi yang pentingnya anak-anak aja sama sus. Nah ini pasukan aku nih sini mau baju gak? Mau baju gak? Nah guys, aku bawa kembar juga sama suster. Ini ada kembar, ada Abi sama suster-suster. Setelah cukup lama memilih baju, rupanya Fatih alias Petong, anak kedua mendiang Mpok Alpa, tertarik dengan kaos bergambar Basta Lolet. Bocah 9 tahun itu sampai ambil 2 kaos. Sama tapi ininya cukup aja Pak. Sementara untuk baju si kembar Rafa dan Raffi karena masih bayi, Sherlila yang memilihkan baju untuk kedua adiknya itu. Aji Darmaji dan para suster dan ART yang bekerja di rumah juga sudah mendapat baju lebaran. Ya senang, alhamdulillah. Sekarang namanya kan kita kan mau lebaran kan, pasti kan pengen banget yang namanya baju baru walaupun cuma 1-2 gitu kan. Karena kan dari dulu tuh mama selalu kayak misalkan ngajak sus buat beli baju gitu. Terus kayak aku jadi sekarang gantiin mama, lanjutin pokoknya kebaikan mama gitu. Selama belanja, Shirley mengaku selalu teringat sang mama, apalagi baru-baru ini sang mama hadir dalam mimpinya. Hal itu membuat Shirley sedih sekaligus bahagia karena pada akhirnya ia bisa bertemu dengan mendiang sang mama walau hanya dalam mimpi. Kemarin pas ulang tahun mama datang ke mimpi. Mama kan suka banget sama bunga anggrek. Nah terus kemarin aku nyari bunga anggrek, jadi aku bawa ke makam, bawa bunga anggrek. Terus kebesokannya mama datang ke mimpi gitu. Terus mama kayak ngomong makasih kak kadonya. Setelah sempat menyembunyikan wajah dan nama putri ketiganya yang lahir 23 Februari lalu, Rizky Bilar dan Lesti Kejora akhirnya menggelar acara akikah putri ketiga mereka secara meriah dan dihadiri para selebriti kenamaan. Di momen tersebut, Leslar resmi mengumumkan nama putri mereka kepada publik, yakni Eljoy Tamara Bilar. Eljoy Tamara itu terinspirasi dari nama salah satu pemain bola favorit kita yang kebetulan telah berpulang di tahun lalu. Terus kita kepikiran kenapa nggak mengambil unsur nama tersebut. Akhirnya tercetuslah nama Jota. Joy, di mana Joy-nya adalah Joy, tanya adalah Tamara. Justru waktu itu yang bilang kalau bisa emang yang ini namanya harus Jota, mau cewek atau cowok. Jadi akhirnya yang berpikir keras papanya. Ya kalau cewek apa ya? Namun, alih-alih ingin unik dan berbeda lewat pemberian nama putri ketiganya, Lesti dan Bilar malah jadi sorotan. Ya, banyak netizen yang mempertanyakan pilihan nama sang buah hati serta artinya. Bahkan tanda baca di atas nama Joy disebut-sebut melanggar aturan peraturan Menteri Dalam Negeri. Arti secara bahasa Inggris berarti kebahagiaan.
Kemudian tanya, kita ambil ada beberapa opsi, tapi akhirnya jatuh pilih kepada Tamara. Karena Tamara secara arti atau secara makna itu tamer ya, dalam bahasa Arab untuk kurma. Dimana insya Allah ini bisa menjadi doa. Eljoy Tamara tidak hanya menjadi anak yang selalu memberikan kebahagiaan, namun juga manis seperti kurma dalam bersikap, dalam berperilaku. Aku manggilnya Tamara, tadi aku bilang gitu. Aku semuanya manggilnya Tamara. Aku bilang kenapa? Karena buat aku Tamara itu kayak cewek banget gitu, yang ningrat, yang pokoknya cantik gitulah pokoknya ya. Nah, sesuai dengan namanya. Terlepas dari pro dan kontra soal dugaan pelanggaran aturan, yang pasti nama putri ketiga pasangan Lesti dan Bilar ini punya makna yang dalam dan spesial. Sebagai orang tua, Leslar juga ingin sang putri tumbuh menjadi pribadi yang hebat, penuh kebahagiaan, dan membawa kebanggaan bagi keluarga. Juga sama kakak-kakaknya. Ini boleh juga begitu. Iya, Masya Allah. Maksudnya apapun itu, selain secara paras cantik juga paras akhlaknya ya, paras hatinya. Baik dunia. Malaikat kecilku. Memanasnya konflik Timur Tengah rupanya bukan hanya berdampak pada jalur penerbangan internasional, jalur perminyakan yang sulit dan terbatas, ternyata juga berdampak pada jalur percintaan artis Barbie Kumalasari. Siapa sangka ternyata Barbie punya kekasih dari negeri Iran yang kisah cintanya sudah berjalan 2 bulan. Namun naasnya kekasihnya hingga detik ini menghilang tanpa kabar. Siapakah sosok pria yang berhasil merebut hati Barbie begitu dalam? Namun bila hari ini Namanya Muhammad, namanya dia, umurnya itu 34 tahun. Nah, dia kerja di Utrecht di Amsterdam dan dia engineering mesin. Itulah aku mikirnya gini, kan umur aku udah 43 ya. Maksudnya aku udah trauma juga, takut kan aku pacaran nanti takut sakit hati. Jadi aku bilang udah kita married aja. Nah, dia juga kan single dan ya kalau untuk umur 34 aku rasa kalau single juga dia juga memang ya udah kenapa enggak kita serius aja. Jadi dia juga nggak ada keberatan. Terus waktu aku lagi sama dia juga dia telepon mamahnya apa gitu kan. Mamanya memang di Iran. Jadi semuanya juga keluarganya udah setuju. Dapat kabar dari kekasih yang digadang-gadang akan menjadi calon suaminya dalam waktu dekat bikin Barbie dilanda galau bahkan stres. Barbie bingung lantaran memikirkan apakah calon suaminya masih hidup ataukah hilang begitu saja bak ditelan bumi. Tanggal 20-an ya, kalau nggak salah tanggal 20 lebih lah ya, pokoknya sebelum akhir bulan dia berangkat ke Iran gitu. Nah itu dia, makanya aku nggak nyangka kalau tahu gitu kan aku banyak detail gitu. Aku tanyain semuanya. Nah kalau ini kan enggak, cuman yang aku tahu semua keluarganya di Iran. Sempet aku kemarin tuh agak kena mental juga ya, seminggu 2 minggu kan berharap aku telepon terus nggak ada kabar sama sekali. Dan memang kan Iran juga kan ini ya wifi-nya apa semuanya kan terputus. Meski baru seumur jagung kisah romansa keduanya, faktanya pasangan yang sedang fall in love itu serius merencanakan pernikahan di tanggal 29 Mei 2026 mendatang. Buktinya Barbie dan Muhammad rela bayar uang muka ratusan juta sewa wedding organizer demi konsep pernikahan impian. Kayaknya udah hopeless juga gitu. Mana sementara kan WO kan udah ada yang kita DP gitu kan. Jadi ya udahlah, aku udah mengikhlaskan aja apapun yang terjadi, walaupun aku nggak tahu sampai saat ini kabarnya karena semuanya kan nggak bisa dihubungin juga gitu. apa maksud dunia